Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pelajaran secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sebagai pemateri kelompok 1 akan menerangkan beberapa materi dengan judul akidah. Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berarti aqoda, yang bermakna ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa unsur yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Akidah juga merupakan keimanan seseorang terhadap Tuhan yang disembahnya. Di dalam Islam, akidah merupakan ikatan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah tidak boleh memiliki keraguan di dalamnya. Dalam artian, akidah harus diyakini dengan keyakinan penuh dan teguh. Apabila di dalam akidah masih memiliki keraguan, maka itu tidak bisa disebut sebagai akidah. Firman-firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran menjadi acuan dalam berakidah. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber dalam berakidah. Dalam kajian Islam, akidah merupakan keyakinan yang mengikat antar manusia dan zat yang disembah, yaitu Allah. Akidah harus disertai dengan keyakinan yang kuat, serta tidak ada celah keraguan dalam keyakinan yang sudah melekat. Seperti yang disampaikan oleh M. Saltut, menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan daripada akidah. Dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah dibagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul merupakan dua perkara yang diwariskan kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala tingkah laku dan perbuatan. Adapun penjelasan dari masing-masing dasar akidah Islam tersebut adalah 1. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan dasar pokok akidah Islam yang paling utama. Al-Quran menjelaskan tentang segala hal yang ada di alam semesta ini, dari yang jelas sampai hal yang gaib, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran pokok tentang keyakinan dan keimanan. 2. Al-Hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Dalam agama Islam ditegaskan bahwa hadis adalah hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sebagai sumber hukum dalam akidah ataupun dalam segala persoalan hidup manusia. Hadis memiliki fungsi sebagai pedoman yang menjelaskan masalah-masalah yang ditetapkan di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup akidah. Lalu menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Itulah ruang lingkup yang termasuk dalam akidah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai sumber akidah dan cara menetapkan akidah. Yang pertama, Siska akan menjelaskan mengenai materi sumber akidah. Dua sumber pengambilan dalil penting jika ditelaah melalui tulisan para ulama dalam menjelaskan akidah ada dua. Yang pertama, dalil asas dan inti yang mencakup Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Yang kedua, dalil penyempurnaan yang mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang materi kedua, cara menetapkan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku syar'i telah memutuskan dan menetapkan untuk memberikan keterangan-keterangan di sekitar masalah-masalah yang wajib diamani, antara lain yang terkandung dalam Arkanul Iman. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menetapkan akidah berdasarkan 3 macam dalil, yaitu yang pertama, dalil akli. Dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya dipandang masuk akal atau logis dan sesuai dengan perasaan. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli yang tidak menimbulkan keyakinan dan tidak menciptakan keimanan sebagai yang dimaksud. Yang ketiga, dalil fitrah. Dalil ini adalah hakikat yang berdasari kejadian manusia. Fitrah ini merupakan perasaan keagamaan yang ada dalam jiwa dan merupakan bisikan batin yang paling dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kami sampaikan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya sempurna itu hanya milik Allah dan kesalahan itu adalah lumrahnya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.